Saudara-saudara, yang sering kita dengar Nabi Muhammad itu bashar. Bashar itu artinya manusia, begitu ya. Sehingga Allah sendiri yang katakan di dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarun, gitu. Artinya, katakanlah wahai kekasihku Muhammad, katakan apa? Innama ana basyar. Hanya saja aku ini seorang manusia, gitu. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala memulai dengan kalimat innama. Kalau santri itu bilangnya min adawatil hasri, artinya huruf yang digunakan untuk membatasi sesuatu hal yang disampaikan. Ketika dikatakan innama zaidun qaimun, pakai innama awalnya. Hanya saja Zaid itu berdiri. Jadi kalau bilang hanya berdiri, berarti enggak duduk, kagak nongkrong, kagak rebahan, hanya berdiri. Karena awalnya menggunakan kata innama. Nah, dalam redaksi ini Allah bilangnya innama ana basyar. Hanya saja aku ini manusia. Jadi itu maknanya, saudara, ana Muhammadan maksurun wa maksusun bil basyar, la yata'adda ila ghairi. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu hanya sebagai manusia saja, pakai saja tuh. Tidak selain manusia. Tidak selain manusia itu, saudara, bukan malaikat, bukan jin. Jadi Nabi itu diutus sebagai manusia, bukan malaikat, bukan jin. Kenapa bukan malaikat? Sebab malaikat itu berbeda alam, begitu pula jin berbeda alam. Manusia sebagai makhluk bagian daripada alam zahir, dan malaikat atau jin makhluk daripada alam batin, alam gaib maksud saya. Jadi susah berkomunikasi antara yang zahir dengan yang gaib. Kita ngaji, guru kita jin, coba dah, kan nggak kelihatan ya, gitu. Terus guru kita nyontoin sholat, nggak kelihatan rukuknya, sujudnya. Tapi kalau guru kita itu manusia, kelihatan. Dia ngajarin sholat, kelihatan. Artinya hal-hal yang terkait dengan ibadah, akhlak, kelakuan, dan lain sebagainya, apabila manusia yang memberikan contoh, maka umat ini bisa menirunya. Karena itu Allah bilangnya innama ana basyar, supaya bisa ditiru itu. Kemudian, apa perbedaan antara basyar dengan insan? Dalam kamus kan maknanya sama. Kalau kita ngaji juga, innamal insanu misalnya, artinya apa insan? Manusia ya. Ketika dibahasakan basyar juga artinya manusia. Cuman dua kata ini ada perbedaannya. Bedanya, basyar itu maknanya basyaro ay zoharo.
artinya sesuatu yang nampak, sesuatu yang zahir, sesuatu yang terlihat, bukan sesuatu yang tersembunyi. Jadi basyar itu makanya ada basyaroh, itu kulit. Kenapa kulit disebut basyaroh? Karena dia dapat terlihat. Kulit muka, kulit tangan, kulit kaki, dan lain sebagainya, itu bisa terlihat, maka dikatakan basyarotun. Nah, basyar itu sesuatu yang terlihat. Jadi manusia yang terlihat, manusia yang dilihat dari sisi zohirnya, gitu. Jadi dari sisi lahiriah Nabi Muhammad itu dikatakan basyar. Apa itu zohirnya? Ada kepalanya, ada badannya, ada tangannya, ada kakinya, dan lain sebagainya. Berbusana, berbaju, memakai kain, memakai sorban, memakai peci, dan seterusnya. Maka itu dinamakan basyar, manusia. Tapi saudara-saudara sekalian, basyarnya Rasulullah secara lahiriahnya itu berbeda dengan basyarnya kita. Berbeda, walaupun secara fisik, secara zahir beliau manusia pada umumnya, tapi berbeda dengan kita. Maka ulama bilangnya Muhammad basyarun walaysa kal basyari, bal huwa kal yakuti wan nasu kal ahjari, atau wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu manusia. Ahlan wa sahlan, Kiai Muhsin, selamat datang. Jadi, tapi walaysa kal basyari, tidak seperti manusia yang lain. Bal huwa kal yakuti, tapi beliau bagaikan intan. Wan nasu kal ahjari, dan seluruh manusia itu seperti batu kerikil. Kalau kita, saudara, beli batu split buat ngecor, satu truk berapa duit harganya? Taruh 2 juta lah ya. Satu truk tuh batu split. Terus ada lagi batu berlian segede jempol. Berapa harganya? Ya kan? Harganya itu bisa ratusan juta. Nah, Nabi Muhammad itu bagaikan batu berlian, dan seluruh manusia itu bagaikan batu split, gitu. Nah, itu beda nilai, nah saudara-saudara, beda nilai antara kita dengan Rasulullah. Jadi kalau orang katakan, Nabi Muhammad juga manusia, emang manusia, tapi ngomongnya jangan sampai situ, terusin. Kalau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia sama seperti kita, itu artinya merendahkan martabat Rasulullah. Menyamakan seperti itu, merendahkan martabat Rasulullah. Kenapa merendahkan? Karena mempersamakan yang mulia kepada makhluk atau manusia yang hina. Bagaimana hinanya kita? Perhatikan. Kalau kita keringetan, bau nggak keringet kita? Nah, ini basyar, masih basyar nih. Bau keringet kita. Rasulullah keringetnya wangi. Wanginya apa? Wangi keluar, wangi misik. Perhatikan. Setiap apa yang dimakan oleh orang yang hidup di atas dunia, saat makanan itu keluar dari lubang pori-porinya, maka dia menjadi keringat. Dan keringatnya itu, saudara, bau bentak gitulah. Ya kita aja ogah nyium keringat kita dewek, apalagi orang lain. Lu mau nggak gue borein ketek? Kan gue ogah ya. Begitu. Kita aja ogah apalagi orang lain. Itu keringat di badan kita. Rasulullah bawa misik. Perhatikan. Kalau kita ngaji, saudara, dengan para guru, atau ketika kita membaca kitab seperti Risalah Imam Qurtubi, itu beliau terangkan bahwa
orang surga itu apa yang dimakannya tidak menjadi kotorannya, tetapi semua yang dimakan dan diminum oleh orang surga itu menjadi keringatnya, dan keringatnya itu berbau misik. Nanti di surga begitu, jadi nggak ada yang ke kamar mandi, nggak ada, saudara. Jadi bau misik tuh keringatnya, wangi. Nah ini di dunia ada orang yang seperti ahli surga, keringatnya tidak berbau seperti keringatnya kita, tapi keringatnya itu keluar menjadi misik. Siapa orangnya? Yaitu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini namanya walaisa kal basyari, tidak seperti manusia lain, beda. Kemudian kalau kita, saudara, pipis, kencing kita itu najis apa enggak? Najis. Kalau kita buang air besar, najis enggak? Najis. Perhatikan, seluruh ulama ittifaq dari kalangan fuqaha bahwa apa yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad itu hukumnya suci. Nggak ada najis ya, suci semua. Mau pipisnya, mau buang air hajat besarnya, misalkan begitu. Walaupun memang pada faktanya tidak ada seorang sahabat pun yang pernah melihat kotoran besarnya Rasulullah, karena ketika keluar langsung tertelan oleh bumi. Dan ulama menghukumkan itu yang disebut dengan Fudulatul Mustafa, artinya sisa-sisa yang keluar dari tubuh Nabi kita Mustafa Muhammad tidak ada yang najis, itu semuanya tahiratun. Ulama katakan gitu. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani beliau katakan, law qala qailun atau law qala muballigun inna baula Nabi sallallahu alaihi wasallam tahirun lakana shawaba. Apabila orang katakan bahwa air pipisnya Rasulullah itu suci, niscaya benar. Begitu. Bahkan law qala qailun bi anna baulal Mustafa afdalu min ibadatina lakana shawaba. Apabila orang mengatakan bahwa air pipisnya Nabi Muhammad itu lebih mulia dari ibadah kita, niscaya ucapannya itu benar. Nah kita ibadah nih semuanya dari zaman Nabi Adam, wah bayang, pada sembayang semua. Ada pahalanya nggak tuh? Ada pahalanya. Pahalanya ditimbang di satu mangkok timbangan. Ini akal kita nggak nangkep, tapi saya sampaikan. Kemudian air pipisnya Nabi ditaruh di satu timbangan, ini saya lebih berat kedudukan kemuliaan air pipisnya Rasulullah dibanding ibadah kita. Kok begitu? Pakai kok begitu dong? Kan harus ada jawabannya. Sebab air pipisnya Nabi saat Isra wal Mi'raj telah ikut masuk ke dalam surga dan telah ikut naik ke atas arsy dan telah ikut berjumpa dengan Allah Ta'ala dan telah masuk ke seluruh surga yang ada lewat pintu-pintunya, udah keliling kemana-mana itu yang ada di tubuh Rasulullah. Sedangkan ibadah kita kecampur riya, kecampur ujub, kecampur hasud, kecampur takabur. Jadi tidak dipastikan bahwa ibadah kita yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga, karena kecampur sifat-sifat yang tidak benar. Karena itulah bahwa sisa-sisa yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad semuanya suci dan lebih tinggi daripada ibadah kita. Paham gak tuh kira-kira? Tuh begitu kemuliaannya. Sebagian dari kemuliaan beliau itu seperti begitu demikian. Ya apalagi bagian-bagian tubuh yang lainnya, fisik-fisik yang lainnya.
apakah rambutnya itu, apakah kulitnya, apakah kukunya, dan lain sebagainya. Itu dari sisi manusia, dari sisi basyariah namanya.